Kembali ke tahun 1970 dan menjadi ibu tiri yang kejam. Bab 311. Shen Meng makan dengan wajah dingin. Ming Yang meliriknya lalu menundukkan kepala. Ming Liang dan Ming Fang bertukar pandang, tetapi tidak memperhatikan. Ketiganya gugup. Lu Mingkei, yang telah membuat keributan, menyantap makanannya dengan lahap. Ia bahkan belum menyeka air mata dari wajahnya ketika menghabiskan semangkuk nasinya. Kekeras kepalaannya sungguh tidak tertahankan untuk ditonton. Keluarlah dan bermainlah setelah selesai makan. Ibu harus turun sebentar. Hari ini melelahkan, dan aku ada urusan. Aku akan kembali nanti. Ming Yang, bawa kunci rumah. Kalau kamu lelah bermain di luar, pulanglah dan tidur atau kerjakan permu. Kalau terjadi apa-apa, cari adikmu Xiaolong, mengerti? Tahu. Anak-anak berperilaku sangat baik, terutama saat dia marah. Bahkan Lu Mingkei pun mengatakan sesuatu, tetapi matanya masih menunjukkan ketegaran. Aku tahu, kau tidak tahu apa-apa. Kau tahu, tapi kau masih saja menyusahkanku. Bagaimana kalau kau biarkan nenekmu terluka, lalu dia mencoba memerasmu? Aku akan patah hati kalau uang hasil jeripayahku berakhir di kantong nenekmu. Tidak, aku yakin dia baik-baik saja. Ini salahnya karena selalu mencuri mentimun dari kebun pribadi kami. Dia selalu mencuri begitu banyak mentimun tua dan menyimpannya untuk dijual ke keluarganya. Kenapa harus begitu? Aku sendiri yang menanamnya. Kamu bisa mencurinya diam-diam, tapi kamu tidak bisa mencuri tongkat jalan nenekmu saat dia di jamban. Apa kamu tidak merasa bau? Mendengus. Shen Meng menatapnya dan merasakan sakit kepala yang hebat. Ia tak mampu mengendalikannya, tetapi Ming Fang mampu. Hanya dengan satu tatapan, Ming Fang tak berani bernapas. Ibunya tidak tega memukulnya, tetapi kakak perempuannya benar-benar memukulnya, sangat keras. Setelah makan malam, Daking dan Erqing membawa Yao Yao dan Xiaogang untuk bermain dengan Ming Yang dan yang lainnya, tetapi Shen Meng segera mengirim mereka semua ke tanah milik pribadi mereka. Sementara kebanyakan lahan pribadi warga ditanami tanaman pangan dan biji-bijian, ia menanam sayur-sayuran dan buah-buahan, termasuk 6 pohon anggur. Ia telah mendirikan sebuah gubuk kecil, di bawahnya Shen Meng meletakkan tempat tidur kayu kecil beralas tikar jerami, yang merupakan tempat favorit anak-anaknya. Ayo main, semangkanya sudah matang. Kalau kamu bosan main, Ming Yang, kamu bisa petik semangka dan potong-potong supaya kita bisa makan bersama. Awasi adik-adikmu, dan jangan pergi ke sungai atau kaki gunung, mengerti? Baiklah, Bu. Sebaiknya ibu berkemas dan berangkat sekarang. Bagus. Omong kosong. Shen Meng hanya ingin makan mie beras siput. Anak-anak semua ada di rumah, jadi ia kesulitan untuk masuk ke rumahnya. Kali ini, ia memanfaatkan fakta bahwa ia pada dasarnya sudah menyelesaikan pekerjaannya di rumah dan di pabrik, dan mengarang alasan untuk memuaskan keinginannya. Awalnya saya berencana untuk bersepeda keluar, tetapi kemudian saya ingat bahwa saya telah meminjamkan sepeda saya kepada Wu Xianglan, dan dia belum kembali. Jadi saya berbalik dan meminjam satu dari desa. Dia mengendarai sepedanya menuju kota kabupaten, dan saat dia bersepeda, dia tiba-tiba menghilang. Tidak ada seorang pun di jalan. Jika ada, mereka pasti mengira telah melihat hantu. Shen Meng memasuki ruangan, meregangkan badan dengan malas, pergi ke kamarnya, mandi dengan nyaman, berbaring di tempat tidurnya yang besar, menyalakan TV, dan memutar 2 film. Sambil menonton, ia mulai menguap. Setelah bangun tidur, ia membuat semangkuk mie beras siput dan kaki babi goreng. Ia juga membuat makanan penutup dan teh susu. Ia menaruhnya di tempatnya segera setelah membuatnya, jadi rasanya tetap sama. Setelah memasuki tempat itu, dia memilih beberapa makanan dan minuman lezat, lalu mengemasnya kembali dalam kemasan modern sebelum mengendarai sepedanya keluar. Ketika saya sampai di rumah, semua anak sedang tidur, dan pekerjaan rumah mereka yang belum selesai tersebar di atas meja. Shen Meng menghabiskan sore yang nyaman tanpa banyak kegiatan. Memikirkan gambar desain yang disebutkan Li Qianqian, ia mulai mencoret-coret kertas, tetapi gambarnya agak abstrak dan sama sekali berbeda dari gambar mahasiswa desain profesional. Akan tetapi, karena dia adalah seseorang yang telah melihat dunia pada generasi berikutnya, dia dapat memberikan beberapa inspirasi. Setelah Ming Yang dan yang lainnya bangun, mereka pergi ke halaman untuk mandi. Ketika mereka pergi ke ruang utama untuk mengerjakan PR, mereka melihat meja sudah penuh dengan makanan dan minuman. Mingkei sangat senang dan berlari menghampiri mereka, mengambil beberapa, dan mulai minum. Wow, ibu sudah tidak marah lagi. Ibu memang paling sayang sama aku. Setelah selesai berbicara, ia mulai makan sendiri, tanpa mendapat respons dari kakak-kakaknya. Namun, ia tidak peduli karena kue kecil itu terlalu manis. Dia suka makan. Kalau saja ibu bisa ada di rumah setiap hari, maka dia bisa makan makanan lezat setiap hari. Bu, apa yang ibu lakukan? Ini bisa dimakan, ya. Haruskah kita simpan? Makanlah, makanlah, tidak perlu disimpan. Kalau tidak habis, berikan saja pada Xiaogang dan Xiaoni. Oh, ngomong-ngomong, ibu membawa makanan dari kota kabupaten. Kapanpun kamu lapar, ibu akan memanaskannya untukmu. Besar. Shen Meng berhenti sejenak dalam gambarnya, melirik keluar, dan melihat anak-anak kecil dengan krim di seluruh mulut mereka, tampak sangat lucu. Desa Lujia sudah memiliki listrik.
Selain pabrik jepit rambut, hanya markas Brigade dan keluarga Shen Meng yang bersedia memasang kabel listrik. Shen Meng meringkuk di kang tempat tidur bata berpemanas sambil menatap ponselnya. Anak-anak belum pulang. Ia mengerutkan kening, bangkit, dan keluar. Sebelum sempat berbicara di gerbang halaman, ia mendengar keributan. Apakah ada sesuatu yang menarik untuk ditonton? Ia membuka pintu dan melihat keluar. Wah, keempat anaknya berjuang mati-matian untuk maju. Mereka tidak pulang terlalu larut hanya untuk menyaksikan kegembiraan itu. Di kompleks keluarga Lu yang lama, kelima saudara laki-laki Wu Xianglan berada di barisan terdepan. Mereka semua berkulit gelap dan tampak seperti pekerja berat. Lu Jiahe tampak seperti belalang sembah kecil di samping mereka, dan mudah ditampar. Sekarang mereka menyerbu ke halaman, menuntut penjelasan dari pasangan tua dari keluarga Lu. Adikku sudah menikah dengan keluargamu selama bertahun-tahun. Dia mungkin belum melakukan hal yang hebat, tapi dia sudah bekerja keras. Bajingan ini luar biasa. Dia tidak hanya berselingkuh, tapi juga memberikan uang hasil jerih payah adikku kepada selingkuhannya. Hehehe, apa dia pikir keluarga Wu kita sudah tidak punya siapa-siapa lagi? Ya, wanita itu dari siapa? Aku akan mengotori wajahnya sampai hancur hari ini. Kalian berdua, orang tua, benar-benar jago membuat kekacauan. Adikku sudah berkorban begitu banyak demi anaknya, dan kalian malah memanfaatkannya. Kalian tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tapi juga ingin memeras adikku. Apa yang kalian pikirkan? Apa kalian bilang Yong Qiang dan Yong Li bukan anak keluarga Lu kalian? Kalian sayang anak kalian, tapi tidak sayang cucu kalian. Ah, nanti kalau sudah tua, kita lihat saja siapa yang bisa kalian andalkan. Lu Changzu melambai kepada 5 saudara laki-laki keluarga Wu. Keponakan, tolong jangan bicara begitu. Masuklah dan minum teh. Semua ini mudah dibicarakan, sungguh, semua mudah dibicarakan. Benar juga, kenapa kalian tidak bisa membicarakannya dengan baik-baik daripada menggunakan kekerasan? Masuklah, ini hanya masalah keluarga, kita tidak boleh membiarkan orang-orang menertawakan kita. Pasangan lansia dari keluarga Lu membantu menenangkan keluarga Wu. Lu Jiahe tak berani berkata sepatah kata pun. Wu Xianglan menggendong seorang anak di masing-masing tangannya, melirik Lu Jiahe, dan memutar bola matanya. Dasar pengecut tak punya nyali. Memangnya dia pikir dia siapa? Bab 312. Saudara-saudara Wu Xianglan mengangkat tinju mereka dan mengayunkannya ke atas sekuat tenaga, tidak menunjukkan niat untuk masuk ke dalam. Setelah kehabisan semua pilihan lain, Liu Sanjin berlari ke Wu Xianglan untuk memohon agar hidupnya diselamatkan. Xianglan, kita semua keluarga, kenapa kau membuat keributan seperti itu? Kau mempermalukan dirimu sendiri di depan orang luar. Kau punya pekerjaan tetap sekarang, bahkan demi reputasimu, kau tidak bisa membiarkan saudaramu melanjutkan kekacauan ini. Sekarang kau tahu kita keluarga. Kenapa kau tidak bilang kita keluarga saat kau menindas kami bertiga? Kenapa kau tidak bilang kita keluarga saat kau berencana mengambil uangku? Aku melahirkan cucumu segera setelah aku menikah dengan keluarga Lu, dan beginilah caramu membalas budiku. Aku tidak bisa bilang aku telah melakukan sesuatu yang hebat selama bertahun-tahun, tapi aku pasti sudah bekerja keras, kan? Kenapa kau selalu mengincarku untuk menindasku? Xianglan, kalau kamu punya keluhan, ceritakan saja secara pribadi. Kenapa kamu mengundang kakak iparmu dan adik laki-laki istrinya ke sini seperti ini? Banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan di ladang, bukankah itu akan mengganggu pekerjaan mereka? Lu Jiahe berbicara kepada Wu Xianglan sambil menggertakkan gigi, peringatannya jelas tegas. Sayangnya, sebelum Wu Xianglan sempat berbicara, kakak laki-lakinya meninju Lu Jiahe, membuatnya terhuyung beberapa langkah sebelum jatuh ke tanah. Apa yang kamu lakukan? Sekalipun kamu masih ada hubungan keluarga, kamu tidak bisa sembarangan memukul orang seperti itu. Begini, menantu perempuan tertuaku bekerja di pemerintahan daerah. Kalau dia tahu kamu menindas orang seperti ini, dia pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Shen Meng memutar bola matanya. Mereka tidak mengatakan hal buruk tentangnya, tapi seharusnya mereka memikirkannya ketika membicarakannya. Bagaimana mungkin mereka begitu tidak tahu malu? Hei, jangan sebut-sebut adik iparku. Apa yang kalian bicarakan tentang dia di belakangnya? Kalian bilang dia pendosa di desa Lujia, semua perempuan di desa sekarang terjebak di rumah, tidak bekerja, dan dia selalu bertengkar dengan suaminya. Kalian bilang cepat atau lambat dia akan mendapat masalah. Aku tidak bohong, itu semua benar. Tapi adik iparku juga bilang kalau ada yang tidak senang, mereka harus melapor ke kepala desa dan sekretaris partai. Mereka akan mempertimbangkan untuk membiarkan kalian para perempuan pulang dan melayani kalian. Lagi pula, itu hanya beberapa lusin yuan sebulan, tidak masalah siapa yang kalian berikan, apalagi bajingan yang makan nasi lalu mengumpat juru masaknya. Perkataan Wu Xianglan mengejutkan mereka yang telah menunggu dengan tangan di saku untuk melihat keluarga Lu mempermalukan diri mereka sendiri sejenak, dan kemudian mata mereka terbelalak. Xianglan, apakah apa yang kamu katakan benar? Mana mungkin itu salah? Kakak iparku bilang kalau kalian pergi dan bicara atas nama mereka, Direktur Guo pasti akan menyetujuinya. Tapi, orang yang sudah meninggalkan pabrik bunga rambut tidak akan pernah bisa kembali, siapapun yang kalian coba masuki. Mereka tidak akan pernah bisa bekerja di pabrik bunga rambut lagi seumur hidup mereka. Wu Xianglan berbicara dengan sangat arogan, seolah-olah ia tidak khawatir tentang masa depan.
Kakak iparnya menyuruhnya untuk membuat masalah sebanyak yang ia mau, dan bahwa ia boleh kembali bekerja di pabrik tekstil setelah masalah ini selesai. Siapa sebenarnya yang bilang Shen Meng? Bajingan yang ngomongin dia, kalau sampai ketahuan, bakal kubantai seluruh keluarganya. Aku sekarang bisa menghasilkan uang dengan keahlianku sendiri, cukup untuk menghidupi seluruh keluarga. Gajiku 36 yuan sebulan, dan aku bahkan bisa kuliah dan membaca di pabrik. Aku tak pernah berani memimpikannya pekerjaan sebagus ini seumur hidupku. Sekarang, siapapun yang ngomongin Shen Meng cuma gara-gara aku. Dan aku juga. Pendosa apa di desa Lujia? Aku seorang dermawan besar di desa Lujia, bahkan dipuji oleh provinsi. Siapapun yang ingin hidup susah, silakan jalan sendiri dan jangan menyeret keluargaku ke dalamnya. Istriku sekarang pekerja kontrak, tapi penghasilannya masih lebih dari 10 yuan sebulan dan bisa makan daging 2 kali sebulan. Pabrik terkadang bahkan memberinya tepung. Kalau aku, orang tua itu, tahu siapa yang membicarakan Xiao Meng, hehehe, mari kita lihat apakah kapak pertamaku akan mengizinkannya. Liu tua, kau ini benar-benar keterlaluan. Kau memanfaatkan istri putra sulungmu sebagai alasan untuk meremehkannya. Kau tak tahu malu. Benar, menyebut mereka penjahat. Dari mana mereka mendapatkan ide itu? Aku harus pergi ke kepala desa dan melaporkan mereka karena menjelek-jelekkan wakil direktur pabrik. Aku akan memastikan seluruh keluarga mereka menderita. Aku juga mau. Dasar bajingan, kalian masih belum tahu apa yang boleh dan tidak boleh kalian katakan. Pantas saja seluruh keluarga kalian miskin. Kalian pantas mendapatkannya. Ada yang pergi mencari kepala desa dan sekretaris partai, ada pula yang mencengkeram keras suami mereka dan menariknya dengan keras. Akhirnya aku bisa hidup seperti manusia. Kalau berani bilang aku nggak boleh kerja, tunggu saja, aku bakal kebiri kamu. Tidak, istriku sayang, mana mungkin aku berani. Keluarga kita bergantung pada gajimu untuk makan enak. Aku tidak bodoh, mana mungkin aku berbuat begitu. Seseorang mengatakan bahwa dia punya 2 suami. Bahkan perempuan yang tadinya berteriak-teriak ingin melaporkan pria itu ke kepala desa kini mencengkeram keras suaminya, takut suaminya akan benar-benar pergi dan mendaftar jika dia tidak hati-hati. Saat semua orang berpaling, Shen Meng berbalik dan kembali ke halaman. Halaman tua itu kacau balau. Wu Xianglan tak mau mengalah, dan saudara-saudaranya pun tak mau pergi. Mereka pindah ke rumah keluarga Lu. Lu Jiahe tak bisa mengalahkan mereka, begitu pula Lu Jiaxuan. Ia terus berteriak, ini penghinaan terhadap kesopanan. Tentu saja ada tanggapan. Suen pantatku. Wu Xianglan mengeluarkan 3 yuan dari sakunya, yang ia anggap sebagai biaya hidupnya selama sebulan. Liu Sanjin melihat uang itu datang, tetapi ia ragu untuk menerimanya. Putra tertua keluarga Wu menyerahkan uang pemberian adiknya kepada Liu Sanjin, lalu mulai memasak di rumah keluarga Lu. Putra kedua keluarga Wu bahkan pergi ke kandang ayam dan membunuh seekor ayam. Setelah makan malam yang lezat, mereka pulang bersama. Sebelum pergi, Lu Jiahe diberi peringatan keras, yang membuatnya terlalu takut untuk mengangkat kepalanya. Keesokan paginya, Wu Xianglan dan Yusueli berkuda bersama di gerobak sapi Paman Guo menuju kota kabupaten. Dalam perjalanan, Yusueli ragu-ragu cukup lama sebelum bertanya, apakah kamu masih berencana untuk tinggal bersama Lu Jiahe? Lihat kondisinya yang menyedihkan, apakah kamu masih bisa tidur di kang yang sama dengannya? Apa masalahnya? Aku tidak bisa begitu saja bercerai dan membiarkan dia bersama perempuan jalang itu. Aku tidak bisa membawa anak-anak. Aku tidak bodoh. Aku akan bersamanya seumur hidup. Setelah aku punya cukup uang, aku akan mencari kekasih juga. Aku akan membuatnya memakai topi hijau. Yusueli, semangat ya. Shen Meng sedang menikmati udara sejuk di pekarangan pribadinya ketika Ming Liang memetik buah melon besar, membawanya pulang, mencucinya, dan berencana untuk memotongnya menjadi beberapa bagian dan menaruhnya dalam mangkuk untuk dikirimkan kepada ibunya. Tepat saat dia sampai di pintu, sebuah mobil berhenti, dan dia mundur, takut terlindas jari kakinya. Ketika sekretaris Tang keluar dari mobil, dia melihat pria kecil itu dengan alis berkerut, menatap tajam ke arah jeep. Paman Tang, apa yang kau lakukan? Kau hampir menginjak kakiku. Sekretaris Tang, kamu cuma menyombongkan diri. Apa kamu nggak sadar seberapa jauh itu darimu? Mendengar suara Ming Liang, Li Chuan keluar dari mobil. Ketika Ming Liang melihat Li Chuan, ia langsung tersenyum. Kakek Li, kau sudah tiba. Sudah berhari-hari aku tak melihatmu, aku sangat merindukanmu. Sekretaris Tang, penjilat. Bab 313. Terlepas dari apakah Ming Liang seorang penjilat atau bukan, kata-kata ini langsung membuat Li Chuan tersenyum lebar. Ia langsung menghampiri Ming Liang dan memeluknya erat-erat. Anakku sayang, kamu mau pergi kemana? Kakek Li, aku tahu kakek akan datang hari ini, jadi aku khusus memetik buah belewa untukmu dari sebidang tanah keluarga kita. Manis sekali, ibuku yang menanamnya. Kakek harus mencobanya nanti. Oke, terima kasih atas perhatianmu. Li Chuan tentu saja tidak mempercayainya, tetapi anak itu bertutur kata manis, dan dia tahu bahwa dia sungguh-sungguh menyukainya. Sekretaris Tang, yang mendengarkan dari samping, memutar bola matanya. Mulutnya ini, pantas saja dia putra Shen Meng, dia bisa membujuk bahkan hantu kelaparan untuk keluar dari segenggam biji-bijian hanya dengan satu kata. Ming Liang, di mana ibumu?
Sekretaris Li datang ke sini khusus untuk menemuinya hari ini. Kamu harus segera menemukannya. Ada sesuatu yang penting yang ingin dia sampaikan. Oke, Paman Tang, bisa pegang melonnya. Aku mau telepon ibu dari pekarangan rumah dulu. Ibu lagi nyiangi di sana. Li Chuan, Sekretaris Tang. Bahkan hantu pun tidak akan percaya jika kamu mengatakan itu. Mendengar Li Chuan datang sendiri, Shen Meng terkekeh pelan. Sepertinya dia sedang terburu-buru, kalau tidak, dia tidak akan datang sendiri. Bu, pakai topi jeramimu. Tanganku agak basah, biar aku lap dulu. Aku baru bilang ke kakek Li kalau ibu sedang menyiangi, tapi mereka nggak percaya. Kamu anak yang baik, kemarilah dan bersihkan tubuhku. Shen Meng dengan senang hati membujuk anak itu. Ia menundukkan kepalanya dan membiarkan Ming Liang menyeka wajahnya beberapa kali, lalu mengenakan topi jerami dari box bayi ke tubuhnya dan langsung pulang. Ming Liang ingin mengikutinya, tetapi Ming Yang menariknya kembali. Kakek Li datang menemui ibu, pasti ada yang ingin beliau bicarakan. Kita tidak tahu berapa lama pembicaraan ini akan berlangsung, jadi jangan pergi dan mengganggunya. Ayo kita kemasi beberapa barang bagus dan kirimkan ke saudara Heng di ibu kota nanti. Baiklah, aprikot ini besar dan asam, ayo kita kirim semuanya ke saudara Heng. Ming Yang, kamu orang yang baik sekali. Li Chuan tak kuasa menahan diri untuk melahap melon yang dibawakan Ming Liang. Aroma manisnya memenuhi seluruh ruangan, dan ia belum pernah makan melon semanis itu sebelumnya. Sekretaris Tang juga diam-diam mengulurkan tangannya, dan tepat saat ia menerimanya, Shen Meng mendorong gerbang halaman dan kembali, wajahnya masih bermandikan keringat, seolah baru pulang kerja. Xiao Meng ada di sini. Sekretaris Tang terdiam sejenak, lalu segera mengembalikan melon itu ke mangkuk. Li Chuan sudah mengincar potongan itu, dan begitu melihatnya di mangkuk, ia langsung mengambilnya. Sekretaris Tang mengerutkan bibir, merasa sangat kasihan. Pemimpin itu tampaknya sama sekali tidak peduli dengan bawahannya. Kalau Sekretaris Tang suka melon, nanti aku petikkan untukmu. Semuanya ditanam di ladang kami sendiri, saking banyaknya, kami tidak mungkin menghabiskan semuanya. Baiklah kalau begitu aku minta maaf. Sekretaris Tang diam-diam mengacungkan jempol dalam hati. Ketika Li Chuan melihat Shen Meng berbicara dengan Sekretaris Tang, ia berhenti sejenak di tangannya yang seperti sedang makan melon, mendongak dan meliriknya. Tentu saja, Paman Li juga punya. Bukan hanya melon, tapi juga semangka. Keluargaku punya banyak di ladang kami. Lebih seperti itu. Setelah menghabiskan melon, Li Chuan pergi ke tong air untuk mencuci tangannya sebelum kembali ke ruang utama. Shen Meng tidak terburu-buru. Ia menuangkan 2 gelas air dan meletakkannya di atas meja, menunggu mereka bicara lebih dulu. Li Chuan dan Sekretaris Tang sama-sama telah bekerja di pemerintahan daerah selama bertahun-tahun, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengerti maksud Shen Meng. Lagi pula, mereka sudah ada di sini, jadi apa bedanya siapa yang berbicara pertama atau terakhir? Xiao Meng, aku ada pertemuan dengan orang-orang tua di daerah ini. Kau tak tahu berapa lama aku harus mendesak mereka agar menyetujui permintaanmu. Sebaiknya kau bekerja keras mulai sekarang, atau aku akan kehilangan muka di ibu kota provinsi. Oh, ya, Paman Li, hebat sekali. Jangan khawatir, aku pasti akan melakukan pekerjaanku dengan baik. Cuma 5 tahun. Aku akan mengundurkan diri segera setelah 5 tahun itu berakhir dan mengajak anak-anakku jalan-jalan keliling dunia. Lagi pula aku seorang ibu, dan hatiku selalu bersama anak-anakku. Pekerjaan hanyalah sebagian dari hidupku. Aku tidak bisa selalu memikirkan pekerjaan dan menjadi beban. Li Chuan, Sekretaris Tang. Siapakah yang Anda maksud? Ngomong-ngomong, Paman Li, aku benar-benar kesulitan mengurus begitu banyak komune sendirian. Bisakah Paman bermurah hati dan mengizinkanku menggunakan Sekretaris Tang untuk sementara waktu? Kelopak mata Sekretaris Tang berkedut. Mengapa dia menjadi sekretaris pejabat tinggi daerah? Dia kader cadangan. Setelah Sekretaris Li pergi, setidaknya dia akan menjadi direktur kantor, dan jika semuanya berjalan lancar, bukan tidak mungkin dia akan menjadi pejabat tinggi daerah dalam beberapa tahun. Berani sekali kau. Apa pekerjaan Sekretaris Tang? Menjalankan tugas untukmu. Dia pasti terlalu sibuk untuk mengurus urusanmu. Tapi kau benar, kau memang butuh sekretaris. Kurasa Zhang kecil dari komunemu itu cukup hebat. Dia sangat pintar dan telah bekerja di tingkat akar rumput selama bertahun-tahun. Dia sering menghadiri pertemuan di kota kabupaten bersama Feng Xi. Dia punya perspektif yang luas, pemikiran yang bagus, dan pendekatan yang terampil. Kurasa dialah orangnya. Shen Meng ragu sejenak, lalu menundukkan kepalanya dengan ekspresi getir. Apa? Kamu pikir Xiao Zhang tidak cukup baik? Bukan, Paman Li, bukan berarti aku meremehkan Xiao Zhang, hanya saja Xiao Zhang dan kakak iparku bekerja di tempat yang sama. Beberapa hari yang lalu, ibu mertuaku menarikku dan meminta kakak iparku menjadi sekretarisku. Aku bilang tidak akan berhasil, tapi dia tetap tidak senang. Kakak iparku masih menunggu kabar dariku. Bukannya aku tidak tahu batas kemampuanku sendiri. Kalau orangnya sehebat dan berpengaruh seperti Sekretaris Tang, mereka pasti tidak akan berani mencari masalah denganku. Tapi kalau Xiao Zhang, ya, itu berbahaya. Aku khawatir hari-hari sulitku akan segera dimulai. Siapa yang berani? Kakak iparmu itu bodoh sekali, dia mau jadi sekretaris. Bahkan menulis buku saja dia tidak bisa.
Serahkan saja padaku, aku akan mengurus semuanya. Soal Xiao Zhang, urusannya sudah beres. Aku sendiri yang akan menerbitkan dokumen resmi untuknya. Baiklah kalau begitu. Nada bicara yang agak dipaksakan itu membuat Li Chuan mengerutkan kening. Ketika ia pergi, ia berpikir bahwa keluarga Lu perlu diberi pelajaran. Ia telah mendengar beberapa rumor ketika memasuki desa hari ini. Mereka berani menindas orang-orang berjasa di Kabupaten Ning. Tak satu pun dari mereka akan lolos begitu saja. Sekretaris Tang duduk di depan, membuka dan menutup mulutnya berulang kali, tetapi akhirnya tetap menutupnya. Bagaimanapun aku memikirkannya, aku merasa Shen Meng baru saja menjebak sekretaris itu. Mungkinkah dia telah menjadikan sekretaris itu alat di tangannya sendiri? Bagaimanapun, Shen Meng mencapai tujuannya dan juga berhasil membuat keluarga Lu kesal, membuatnya merasa segar dan bersemangat. Melihat surat perintah transfer yang dicap dengan segel merah di tangannya, dia sangat gembira, terutama karena di situ juga tercantum gajinya 251 yuan sebulan. Apakah sekretaris Li melakukan ini dengan sengaja? Angka seperti itu jelas menunjukkan dia marah. Ketidakadilan apa? Shen Meng menoleh tajam dan menatap orang yang berdiri di pintu dengan terkejut. Lu Zhenping, kamu kembali. Bab 314. Melihat orang yang telah dipikirkannya siang dan malam, Lu Zhenping meletakkan apa yang dipegangnya, membuka lengannya, dan memeluk antusiasme Shen Meng. Dia mengangkatnya dan memutarnya 2 kali, tangannya yang besar mencengkeram punggungnya erat-erat. Dia ingin menyatukannya ke dalam dirinya. Selama masa tersulit upaya pengendalian banjir, ia tidak tidur selama 3 atau 4 hari berturut-turut. Melihat penderitaan warga, ia hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk memastikan keselamatan mereka. Saat itu, dia juga berpikir jika dia bisa kembali dengan selamat, dia pasti akan menjalani kehidupan yang baik bersama Shen Meng dan anaknya. Setelah menyelesaikan urusan dengan pasukan, ia segera mengurus tiket. Kini, sambil menggendong orang itu, ia menyadari betapa berharganya hidup ini. Lu Zhenping, akhirnya kau kembali. Kau tak tahu betapa aku merindukanmu selama kau pergi. Aku tak bisa makan dan tidur karena sangat merindukanmu, dan berat badanku bahkan turun. Orang tuamu, kakak laki-lakimu, dan kakak iparmu juga menindasku, kau harus membelaku. Lu Zhenping, bohong. Aku bisa merasakannya saat aku memelukmu, berat badanmu naik. Walaupun aku berpikiran seperti itu, aku tak berani mengatakannya keras-keras, apalagi saat mendengar dia mengatakan rindu padaku, aku merasa haru dan bahagia. Oke, aku akan membelamu. Kamu bisa ceritakan padaku malam ini apa pendapatmu sebenarnya tentangku. Shen Meng, sayangnya, sulit untuk mengatakannya. Aku sedang menstruasi, jadi kita harus tidur dengan pola makan vegetarian malam ini. Lu Zhenping, apakah mereka kembali di waktu yang salah? Kebetulan sekali. Shen Meng menghela napas. Orang ini terkadang begitu serius, sampai-sampai tak terasa sedang bercanda. Ia sangat merindukannya. Sejak Lu Zhenping pergi, ia selalu sibuk sendiri setiap hari. Saat di rumah, yang ia lakukan hanyalah makan, minum, dan mengurus anak-anak. Terkadang ia merasa hampa, kesepian, dan kedinginan. Lagi pula, sudah hampir musim gugur, dan tidak ada selimut hangat di tempat tidur. Kebetulan saja kompornya sudah menyala kembali. Sungguh kebetulan. Aku cuma bercanda, Lu Zhenping. Aku sangat merindukanmu. Berapa lama kamu akan tinggal kali ini? Aku tidak akan pergi lagi. Aku sudah pindah ke pekerjaan sipil, dan pekerjaanku sudah diatur. Aku akan menjadi wakil direktur Biro Keamanan Publik Provinsi. Xiao Meng, aku akan lebih sering berada di rumah mulai sekarang. Aku di sini bersamamu dan anak itu. Shen Meng. Bekerja di ibu kota provinsi, beraninya kamu bilang bisa sering pulang. Tolong beritahu aku ya. Baiklah, ayo kita masuk dulu. Oh, ya, anak-anak masih di pekarangan. Aku akan menelepon mereka dan membeli ayam dalam perjalanan. Aku akan membuatkanmu ayam rebus dengan labu dan roti pipi untuk makan siang. Oke, aku suka apapun yang kamu buat, tapi jangan terburu-buru, ada yang ingin kukatakan padamu. Ayo masuk dulu. Sambil berbicara, Lu Zhenping bahkan memamerkan gerbang halaman, bertingkah misterius. Shen Meng mengangkat alis, bertanya-tanya apakah pria ini akhirnya mengerti dan akan melakukan sesuatu yang romantis untuknya. Di ruang timur, Lu Zhenping meletakkan tasnya di meja Kang, membukanya, mengeluarkan sebuah amplop, dan meletakkannya di depan Shen Meng. Ini bonus yang diberikan rombongan kepadaku, totalnya 3.500. Kamu boleh pakai. Ada juga beberapa struk. Aku, batuk-batuk-batuk, waktu aku pulang dari ibu kota provinsi, aku pergi ke koperasi persediaan dan pemasaran dan melihat satu set piyama merah. Cocok sekali untukmu. Pakailah untukku malam ini. Adik-adik di tim juga mengirimkan beberapa barang untuk Mingyang dan anak-anak lainnya. Barang-barang itu akan tiba dalam 2 hari. Sambil berbicara, Lu Zhenping mengeluarkan piyama yang dibungkus kertas minyak untuk Shen Meng. Kain tipis dengan tali dan rendanya cukup menarik perhatian. Tatapannya sangat agresif, dan Shen Meng merasa sulit untuk menolaknya. Kamu pakai baju apa? Baru pulang, bukannya bantu-bantu kerja atau ngurus anak, kamu malah menyeretku ke kamar buat ngomongin ini. Kamu nggak malu, kan? Apa yang perlu malu? Kamu kan istriku.
Kalau aku nggak mau ngomongin ini sama kamu dan mau cerita ke orang lain, seharusnya kamu yang marahin dan pukul aku. Ada barang-barang lain di tas ini. Kamu bisa berkemas. Aku cuci piyama kamu dulu. Nanti kering sendiri. Bukankah kamu bilang haid itu cuma candaan? Malam ini, batuk-batuk-batuk, kamu boleh pakai. Pah, tak tahu malu. Hei. Wajah Shen Meng sedikit memerah, tetapi hatinya dipenuhi kegembiraan. Ia sudah lama melajang, jadi bagaimana mungkin ia tidak menginginkannya. Ia ingin memanfaatkan prianya sebaik mungkin. Anak-anak di Mingyang sangat gembira mendengar bahwa Lu Zhenping telah kembali, dan mereka bergegas ke arahnya begitu mereka melihatnya. Semua orang berputar di sekelilingnya. Berita itu juga sampai ke halaman tua. Lu Changzu tiba-tiba merasakan luapan emosi dan berlari keluar pintu. Ia sudah mendengar alasan kakak tertuanya pergi sebelum masa cutinya berakhir, karena ia pergi membantu penanggulangan banjir. Ia sangat khawatir beberapa hari terakhir ini, takut terjadi sesuatu pada kakak tertuanya, dan ia sangat tertekan. Saat Liu Sanjin memperhatikan sosoknya yang menjauh, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, dan dia terjatuh ke tanah. Lu Zhenping sudah kembali, dan rumor yang beredar di desa akan segera menyebar. Tidak perlu menyelidiki. Lelaki tua itu akan memberitahunya sendiri, dan pikirannya akan mudah terdeteksi. Dia menggertakkan giginya dan berpikir, Lu Zhenping, kenapa kamu tidak mati saja di sana? Shen Meng sedang memasak di rumah, sementara Lu Zhenping sedang bermain dengan anak-anak di depan pintu. Ketika penduduk desa lewat dan melihatnya, mereka menyambutnya dengan hangat. Ketika Lu Changzu tiba, dia melihat Lu Mingkei duduk di bahu ayahnya sambil tertawa dengan mulut ternganga. Mingkei, apa yang kamu lakukan? Ayahmu baru saja pulang, jangan biarkan dia begitu lelah, turunlah ke sini. Enggak, kata ayahku aku boleh naik motor, ngapain juga aku mau turun. Enggak, aku enggak mau. Dasar bocah nakal, kau pikir kau sudah keterlaluan. Tunggu saja, biarkan anak itu bahagia. Ada yang bisa saya bantu. Lu Zhenping mengangkat tangannya dan menepuk pelan pantat kecil Lu Mingkei, dan si kecil pun langsung berperilaku baik. Lu Changzu agak kecewa. Sudah lama ia tidak bertemu dengannya, jadi bagaimana mungkin ia tidak memanggilnya, ayah. Zhenping, ku dengar kau pergi membantu mengatasi banjir. Aku tidak bisa makan atau tidur beberapa hari terakhir ini. Aku terlalu banyak memikirkanmu sampai berat badanku turun. Sekarang setelah kau kembali dengan selamat, akhirnya aku bisa merasa tenang. Lu Zhenping. Kedengarannya sangat familiar. Xiao Meng bilang dia banyak masalah selama aku pergi. Aku ingat pernah bilang, sebaiknya kedua keluarga hidup rukun dan tidak saling mengganggu. Kenapa kamu selalu menyusahkannya? Tidak, Zhenping, aku tidak pernah membahas istrimu. Tapi bagaimanapun juga, kau anakku, dan keluargamu adalah bagian dari keluarga Lu. Hidup memang ada suka dukanya, tapi itu bukan masalah serius. Jangan khawatir. Aku sedang mempertimbangkan untuk mengadakan pertemuan keluarga malam ini, agar kita semua bisa makan enak bersama. Bagaimana menurutmu? Lu Zhenping mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu berkata, itu juga berhasil. Bab 315. Sangat gembira menerima jawaban yang diinginkannya, Lu Changzu hampir tidak dapat memegang pipa tuannya, dan dengan tangan gemetar, dia menyelipkannya ke ikat pinggangnya. Oke, kalau begitu beres. Aku akan segera memanggil putra kedua untuk memotong dagingnya. Oh, dan beli makanan matang juga. Anak-anak ayam di rumah sudah dewasa sekarang, jadi aku akan menyembelih ayam untukmu malam ini agar kamu cepat sembuh. Ingat, pastikan kamu membawa istri dan anak-anakmu pulang untuk makan malam. Lu Changzu kembali dengan gembira, sama sekali tidak menyadari wajah dingin Lu Zhenping. Setelah bermain di luar sebentar, sang ayah dan kelima putranya akhirnya pulang ke rumah. Shen Meng memasak sepanci besar labu empuk yang direbus dengan ayam bakar, membuat roti pipi, menumis kentang parut asam pedas dalam panci kecil, dan juga merebus sepanci sup nasi. Makanan yang harum itu menarik anjing-anjing yang lewat untuk meregangkan leher dan mengendusnya. Bu, makanan enak apa yang ibu buat? Baunya harum sekali. Sudah lama aku tidak makan makanan selesat ini yang dimasak ibuku. Karena ayahku tidak ada di rumah, kami jadi jarang makan makanan selesat ini. Benar, ibu memang bias. Dia hanya memasak makanan lezat seperti itu saat ayah di rumah. Saya bisa makan 2 mangkuk besar nasi. Saya sangat senang hari ini. Anak-anak itu mengobrol, dan Shen Mengtian melambaikan tangannya ke arah mereka sambil mengumpulkan kayu bakar. Dasar anak-anak nakal yang tidak tahu terima kasih, setiap kali aku pulang, aku selalu memasak makanan yang sama seperti biasa, tapi rasanya tidak pernah selezat dulu. Ayahmu baru pulang dan kalian sudah mulai mengeluh. Kalau kalian terus ribut, aku akan memukul kalian. Hehehe, Bu, aku cuma bercanda. Ibu nggak boleh pukul aku. Pukul saja kakak kedua, dia yang ngomong duluan. Lu Mingkei tertawa dan bertingkah sangat nakal. Ia mengkhianati saudara keduanya dan bahkan mengejeknya, yang membuat Lu Mingliang mengejarnya dan menggelitiknya. Shen Meng tertawa dan memarahi, lalu kembali memasak. Lu Zhenping duduk di kursi goyang di pintu masuk ruang utama, memandangi anak nakal dan istri yang berbudi luhur, merasakan kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Lu Jiaseng dan Xie Jinghao mendengar bahwa Lu Zhenping telah kembali, mereka segera membawa anak-anak mereka. Xiaolong juga ikut.
Ia sudah lama tidak bertemu pamannya dan ingin berbicara dengannya. Saat kelompok itu mendekati gerbang halaman, Xie Jinghao segera menghentikan mereka. Tunggu, ayo kembali dulu dan kembali lagi nanti. Ada apa, sayang? Aku sudah lama tidak bertemu kakakku. Kudengar dia pergi membantu upaya penanggulangan banjir. Aku penasaran apa dia sedang kesulitan. Aku ingin sekali mengobrol dengannya. Aku juga kangen pamanku, aku juga kangen pamanku. Xiao Long tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia menatap Xie Jinghao dengan penuh harapan, karena Xie Jinghao sebenarnya adalah orang yang bertanggung jawab atas keluarga mereka. Jangan pergi. Kau tidak mencium baunya. Kakak iparmu pasti sudah memasak sesuatu yang lezat. Kakakmu akhirnya pulang, dan dia pasti punya banyak hal untuk dibicarakan dengan kakak iparmu dan anak-anak. Kita jangan ikut campur. Biarkan mereka makan enak bersama. Datanglah nanti, sebaiknya setelah kau selesai makan. Ya, lihat aku terlalu fokus ngobrol sama kakakku sampai lupa. Ayo, kita cepat pergi. Kalau kakakku lihat kita, dia pasti akan menyuruh kita masuk. Xiao Gang, kemarilah, ayah akan menggendongmu. Xiao Long setuju dengan istri majikannya dan segera mengikutinya. Ia mengangkat kakinya pelan. Lu Zhenping melirik keluar, mengangkat alis, dan tidak berkata apa-apa. Makan malam sudah siap, makan malam sudah siap. Labu empuk yang direbus dengan ayam, roti jagung yang disiram kaldu, sungguh lezat. Kentang iris yang pedas dan asam dipotong tipis dan dimasak sempurna, renyah dan pedas, sungguh nikmat. Ada juga bubur nasi harum, yang sangat baik untuk perut. Lu Zhenping makan dengan lahap sambil mengenang makanan yang dimasak istrinya dahulu kala. Melihat dia sedang menikmati makanannya, Shen Meng mengambilkan paha ayam besar untuknya. Ayahmu seorang pahlawan, dia seharusnya memakan paha ayam besar itu. Memem. Anak-anak, termasuk Ming Yang, mulutnya penuh dan mereka menyetujui kata-katanya. Mereka bahkan menggunakan sumpit untuk menyajikan makanan kepada ayah mereka. Lu Zhenping menatap mereka dan terkekeh pelan. Xiao Meng, Kabupaten Ning telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam upaya penanggulangan bencana ini. Selain bantuan yang diberikan pemerintah, bantuan pertama yang tiba di daerah bencana berasal dari Kabupaten Ning. Penanggung jawab menyebutkan Anda dalam poin penting dalam pertemuan itu. Anda tidak tahu, Anda telah menjadi terkenal di resimen kami, dan saya telah merasakan manfaat dari keberhasilan Anda. Benarkah? Hehehe, tapi bukankah ini yang seharusnya kulakukan? Sebagai anggota keluarga militer, inilah kesadaran yang seharusnya kumiliki. Tentu saja, aku harus menyumbangkan kekuatanku untuk orang-orang di daerah bencana. Ya, kamu benar. Melihat sorot mata yang agak bangga, Shen Meng menundukkan kepalanya sedikit malu. Lagi pula, awalnya ia tidak berniat melakukan ini semata-mata untuk daerah bencana. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan untuk mempromosikan Kabupaten Ning. Namun, setelah direnungkan, keduanya tidak sepenuhnya bertentangan. Setelah selesai makan, Shen Meng mengajak anak-anak keluar. Lu Zhenping mencuci piring, karena ia ingin Lu beristirahat dengan baik di rumah nanti. Ia berencana memetik melon dari kebun pribadi mereka, merendamnya dalam air, dan menyiapkannya untuk dimakan Lu Zhenping saat ia bangun. Cuaca hari ini cukup sejuk, jadi Shen Meng memindahkan tempat tidur kecil dari pekarangan pribadinya ke pintu masuk halaman. Beberapa anak berdesakan di atasnya, mengobrol dan tertawa, sementara ia mengipasi mereka dengan kipas daun palem. Seseorang datang menemui Lu Zhenping. Sebelum Shen Meng sempat berbicara, Ming Yang, yang sedang menyipitkan mata, buru-buru berkata, ayahku terlalu lelah dan sedang tidur di rumah. Kita bicara dengannya besok saja. Siapapun yang datang, mereka semua mengatakan hal yang sama, dan itu menyebar diam-diam. Ketika Lu Changzu mendengarnya, ia merasakan sakit hati yang mendalam. Putranya adalah anak yang paling menyedihkan, sekaligus paling sukses di keluarga Lu. Nyonya, suruh putra keduamu pergi lagi ke koperasi pemasok dan pemasaran untuk membeli tahu dan kaki babi. Tahunya bisa direbus dengan ikan, dan kaki babinya bisa direbus. Aku ingat restoran milik pemerintah punya hidangan seperti itu. Suruh istri putra keduamu membuatnya. Kudengar dia pernah memakannya di kota kabupaten. Kakak iparnya sangat baik padanya, dia pasti mau memasakkannya untuknya. Wajah Liu Sanjin menjadi muram setelah mendengar ini. Dalam waktu singkat, putra keduanya sudah 2 kali pergi ke koperasi pasokan dan pemasaran, dan akan pergi lagi. Berapa banyak barang yang perlu dibelinya? Baiklah. Lihat berapa banyak barang yang kita beli di dapur. Harganya sudah lebih dari 10 yuan, dan kau masih belum puas. Ada ayam, daging, dan telur. Apa itu tidak cukup untuk mengisi mulut si sulung? Kau masih ingin membeli lagi? Apa yang kau inginkan? Kau belum pernah melihat putra kedua dan keempat diperlakukan sebaik ini. Apa kau masih bersikap seperti seorang ayah? Jangan ganggu aku. Akulah yang bikin masalah, jelas-jelas kau yang bikin masalah. Bertahun-tahun ini, separuh tubuhnya terkubur di tanah, dan kau masih memikirkannya. Hanya putra yang dilahirkannya yang merupakan anakmu. Aku sudah memberimu 5 anak, dan kau tidak peduli pada satu pun. Apa hatimu terbuat dari batu, dasar orang tua dungu. Kamu nyanyi apa sih? Jangan ribut. Kamu nggak bisa debat sekeras apapun. Sama-sama suka. Lihat kemampuan putra sulungmu, dan lihat juga kelima anakmu. Haha,
bisa kamu bandingkan? Siapa putra-putrimu, dan siapa yang kamu andalkan untuk hidupmu yang baik? Kenapa kamu selalu lupa? Liu Sanjin. Kenapa kau selalu menyakitiku sedalam ini? Apa aku tidak berusaha menjadi cukup baik? Aku hanya tidak mampu menjadi cukup baik. Bab 316. Liu Sanjin patah hati, tetapi ia tetap mengeluarkan uang itu. Ia tak berani menolak. Uang untuk bulan ini dari ibu kota belum juga tiba, jauh lebih lambat dari biasanya. Ia sudah khawatir. Jika ia tidak mengikuti saran suaminya, dan ia membuat kesalahan dengan menulis surat kepada pria bayi itu, apa yang akan ia, putranya, dan cucunya makan dan minum di masa depan? Dia menyeka matanya yang basah dan bergegas kembali untuk mengambil uangnya. Lu Changzu pergi ke dapur, memeriksa barang-barang yang dibelinya, dan memastikan semuanya baik-baik saja. Ia lalu mengambil keranjang yang tersampir di dinding dapur dan keluar untuk memetik sayuran. Keluarganya kini menerima uang bakti dari putra sulung dan ketiga, dan keluarga putra kedua juga bersedia membiayai makannya. Ia sudah tua dan tidak mau bekerja lagi. Ia sudah terlalu lelah. Semoga anak kedua dan keempat saya bisa memenuhi harapan saya. Aduh, menjadi orang tua berarti punya banyak kekhawatiran. Shen Meng terus-menerus mengipasi dirinya sampai lengannya terasa sakit. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 lewat, cuaca agak dingin, dan ia juga agak mengantuk. Lu Zhenping berbaring di dalam rumah sebentar, tetapi tidak bisa tidur. Ia keluar, menarik tempat tidur kecil di gerbang halaman, mengambil selembar kain dan menutupi anak-anak, menutup gerbang, lalu menarik Shen Meng kembali ke dalam rumah. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan di siang bolong? Tidak, aku mau tidur saja. Aku sudah lama tidak bisa berbaring senyaman ini. Aku tidak bisa tidur sedikit pun. Temani aku. Anak-anak sudah diselimuti selimut, mereka tidak akan kedinginan. Baiklah, aku juga mengantuk. Mendengar ini, Lu Zhenping segera menanggalkan kemejanya dan berbaring di kang, tempat tidur bata yang dipanaskan, merentangkan lengannya dan menunggu Shen Meng berbaring di sebelahnya. Melihat matanya yang menyipit, Shen Meng menduga dia terlalu sibuk akhir-akhir ini, dan dengan prospek meninggalkan militer, dia tidak punya waktu untuk potong rambut. Rambut-rambut tipis di dahinya hampir menutupi matanya. Dia mengenakan rompi putih dan bersandar malas di lemari kang, yang membuatnya terpikat. Dia menjilat bibirnya dan memaksa diri untuk memalingkan muka. Sudah lama sekali sejak terakhir kali ada lelaki di ranjangku, dan tiba-tiba seseorang datang, dan aku merasa seluruh ruangan dipenuhi hormon. Dia berjalan ke pintu dan menutupnya, lalu pergi ke tepi kang tempat tidur bata yang dipanaskan, dan berganti ke piyama katun bermotif bunga. Tanpa melihat pun, dia bisa merasakan tatapan intens di belakangnya. Anehnya, saya menguap terus-menerus sebelum kembali ke kamar, tetapi hanya dalam beberapa menit, saya merasa luar biasa berenergi, seperti saya telah mengonsumsi zat afrodisiak, dan saya tidak mengantuk lagi sama sekali. Shen Meng menelan ludah, perlahan naik ke kang ranjang bata berpemanas dan berbaring di pelukan Lu Zhenping. Pikirannya kacau, dan pikirannya kabur. Begitu ia mendekatinya, tubuhnya mulai memanas. Istrinya yang manis, lembut, dan menawan akhirnya terbaring di pelukannya. Bohong jika ia mengatakan tidak punya pikiran, tetapi saat ini, Lu Zhenping tidak melakukan apapun. Memeluknya, ia merasa sangat puas, bahkan lebih puas daripada jika ia melakukan hal lain. Sambil mendesah pelan, dia mengeratkan pegangannya pada orang itu. Hah, dia cuma ketiduran gitu. Dari nada bicaramu, sepertinya kamu agak kecewa. Sayang, tidurlah. Semuanya akan baik-baik saja malam ini. Jangan terburu-buru. Petik 2 titik. Itu tidak terburu-buru. Tidurlah. Kita akan makan di halaman tua malam ini. Kita tidak perlu memasak di rumah. Oke. Shen Meng menunggu sebentar, lalu mendengar dengkuran halusnya. Ia menghela napas dalam-dalam dan menyadari bahwa ia sebenarnya tertidur. Ia pikir ia bercanda, tetapi ia tak menyangka orang yang baru saja bilang ia tidak bisa tidur kini mendengkur. Ia belum sempat menatapnya dengan saksama sejak ia kembali. Ia sedikit bergeser dan mengamati wajahnya dengan saksama. Berat badanku turun, warna kulitku menjadi lebih gelap, dan penampilanku agak kasar. Dia tahu dia pasti sangat menderita, dan dengan sedikit rasa sakit hati, dia mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya. Shen Meng menyandarkan dahinya di dada pria itu, mengedipkan mata, dan merenungkan betapa kencangnya otot-otot pria itu. Bahkan agak tidak nyaman digunakan sebagai bantal. Namun, ia tidak beranjak. Ia hanya merasa nyaman. Untuk mencegah pikirannya melayang, ia segera menutup mata, kalau tidak, ia pasti akan bertindak impulsif. Seluruh keluarga tidur sampai setelah pukul 4 sore. Keluarga Lu Jiaseng datang beberapa kali, tetapi pintu selalu tertutup, jadi mereka tidak repot-repot mengetuk. Xie Jing juga datang pada siang hari, tetapi ketika mendengar Lu Zhenping sedang beristirahat, ia terpaksa pergi karena harus bekerja. Pertemuan kami berikutnya adalah di meja makan di ruang utama rumah keluarga Lu. Begitu Wu Xianglan pulang kerja, ia langsung menyiapkan makanan. Awalnya, ia enggan ketika Liu Sanjin memintanya memasak. Ia sudah membayar makanannya, jadi ia terpaksa menunggu untuk makan. Lagi pula, ada orang lain di rumah Lao Si yang makan gratis. Namun,
Saat dia mendengar bahwa Lu Zhenping telah kembali dan membeli banyak daging, sayur-sayuran, dan makanan matang, dia melemparkan tas di tangannya ke atas kang tempat tidur bata yang dipanaskan dan berlari ke dapur, menarik Yongqiang dan Yongli untuk membantu memetik sayur-sayuran dan memasak. Liu Sanjin, setelah punya waktu luang, tak berani pergi. Ia memindahkan bangku dan duduk di ambang pintu dapur, mengawasi Wu Xianglan yang sedang memasak. Sayangnya, Wu Xianglan yang sekarang berbeda dengan Wu Xianglan yang dulu. Saat sedang memotong makanan, ia akan memasukkan sisa makanannya ke dalam mulut Yongqiang dan Yongli satu persatu. Ketika menyendok lemak babi saat memasak, Liu Sanjin memegangi dadanya, ingin memuntahkannya tetapi tidak berani, karena ia tidak berani memprovokasi keluarga Wu Xianglan lagi. Jadi ketika semua orang duduk di ruang utama, Wu Xianglan, Yongqiang, dan Yongli duduk di paling ujung. Mereka bertiga hampir kenyang, dan jika bukan karena ingin berbicara dengan Shen Meng dan Lu Zhenping, mereka pasti sudah mandi dan tidur. Orang yang paling bahagia tak lain adalah Lu Changsu. Ia menuangkan segelas minuman keras sorghum untuk dirinya sendiri, lalu memberikannya kepada putra-putranya yang lain. Kakakmu yang tertua pulang hari ini, jadi minumlah. Tidak apa-apa, ayah membuat 2 kendi minuman keras sorghum, itu sudah cukup. Hanya karena kakak laki-laki tertuaku ada di rumah, orang tua kami rela bersusah payah menyiapkan begitu banyak daging dan sayuran untuk kami. Hehehe, kakak laki-laki tertua, izinkan aku bersulang untukmu. Kudengar kamu berkontribusi besar dalam upaya penanggulangan banjir. Selamat. Sebelum orang lain sempat menuangkan minuman atau berbicara, Lu Jiaxuan segera mengangkat gelasnya kepada Lu Zhenping untuk bersulang. Jangan terlalu sopan, keluarga, silakan duduk. Lu Zhenping melambaikan tangannya tanpa mengangkat gelas anggurnya. Ekspresi Lu Jiaxuan membeku, dan ia duduk dengan canggung tanpa menghabiskan anggurnya. Lu Jiaseng dan Lu Jiahe juga menuangkan anggur, dan keduanya memegang gelas anggur masing-masing, menunggu lelaki tua itu berbicara. Salah satu dari mereka bingung harus berkata apa, sementara yang lain menunggu untuk makan daging, berharap lelaki tua itu tidak banyak bicara. Melihat semua putranya menatapnya, Lu Changsu terbatuk 2 kali dan mengambil gelas anggurnya. Putra sulung saya kembali hari ini, dan saya sangat bahagia. Dia seorang pahlawan yang telah berjasa bagi negara dan rakyat, dan kita semua harus menghormatinya. Ayo, saya usulkan segelas anggur ini dipersembahkan kepadanya. Generasi muda boleh bersulang sendiri, tapi saya, sebagai yang tertua, akan meminumnya sendirian. Melihat wajahnya yang tersenyum, Liu Sanjin ingin sekali merobek mulutnya. Yang dikatakannya hanyalah untuk meninggikan bosnya, sementara ia menginjak wajah putranya. Meja yang penuh makanan dan anggur membuatnya merasa sesak hanya dengan melihatnya. Bab 317. Para pria minum alkohol, sementara para wanita makan dengan sumpit. Ada 2 meja makan, satu untuk pria dan satu untuk wanita, yang disatukan. Shen Meng duduk di sebelah Lu Zhenping, tetapi sayangnya, Zhou Jiaojiao duduk di seberangnya. Sungguh sial. Kakak ipar, aku dengar ada mobil datang ke desa hari ini sepulang kerja. Apa ada orang dari komite daerah yang datang? Apa ini tentang direktur itu, dan mereka datang khusus untuk mengundangmu? Wu Xianglan sekarang paling tidak menyukai Zhou Jiaojiao, dan dia mencoba membuatnya tidak nyaman kapan saja. Dia pejabat tinggi di daerah ini. Dia secara khusus meminta saya untuk mengambil pekerjaan itu. Saya memikirkannya dan memutuskan untuk menerimanya. Dia bilang akan menyediakan sekretaris untuk saya. Awalnya saya berencana mulai bekerja besok, tetapi karena kakakmu sudah kembali, saya akan pergi beberapa hari lagi. Ya, memang tidak mudah bagi adikmu untuk kembali. Kalian berdua harus menjaga diri baik-baik di rumah dan menghabiskan waktu bersama anak-anak. Xie Jinghao menyuapi Xiao Gang sedikit makanan sebelum menoleh padanya dan bertanya, kakak ipar, berapa lama adikku akan tinggal di rumah kali ini? Ya, bos, berapa lama kamu bisa tinggal di rumah kali ini? Kamu masih punya waktu hampir setengah bulan lagi dari liburan terakhirmu. Lu Changsu mengambil alih percakapan, dan Shen Meng langsung menutup mulutnya. Lebih baik membiarkan Lu Zhenping sendiri yang bicara. Saya sudah didemobilisasi, jadi saya bisa tinggal di rumah mulai sekarang. Apa? Kamu sudah bekerja dengan sangat baik sebagai wakil komandan resimen, kenapa kamu malah dipindahkan ke pekerjaan sipil? Apa tidak ada pengaturan lain yang diberikan militer untukmu? Lu Zhenping tidak menjawab, tetapi mengambil segelas anggur dan meminumnya. Pemandangan ini menyebabkan orang-orang di meja itu memikirkan banyak hal. Liu Sanjin tiba-tiba merasa lega dari sesak di dadanya. Ia mengambil sumpitnya, mengambil sepotong daging babi rebus, dan memakannya. Xianglan, meskipun emosinya semakin buruk, kemampuan memasaknya masih cukup bagus. Kalau dia sudah didemobilisasi, ya sudahlah. Dia punya tanah dan rumah di rumah, dan dia bisa cari kerja. Dia tidak akan kelaparan. Lagi pula, istrimu mampu. Kenapa kamu tidak biarkan dia bekerja keras dan mencari uang di luar? Itu tidak akan berhasil. Kalau ini terus berlanjut, orang-orang akan bilang Zhenping itu gigolo. Saudara Lu, Jiaxuan dan Jiahe, saling bertukar pandang, keduanya tersenyum. Saudaraku, tidak apa-apa. Aku punya beberapa koneksi di komune. Kalau kamu benar-benar tidak bisa menemukan pekerjaan, ada pekerjaan umum yang tersedia di komune kami. Aku akan bertanya kepada direktur apakah kita bisa mengatur agar kamu bisa pergi ke sana. Dia punya rencana yang bagus.
Feng Xi itu sombong. Kalau sampai tahu Lu Zhenping pindah kerja, dia pasti tidak akan menghormatinya lagi. Jadi, apalagi melakukan pekerjaan serabutan, dia mungkin harus mengandalkan nama Shen Meng untuk masuk ke komune. Lu Jiahe mendengus dingin, menyesap anggur, dan memakan sepotong daging. Setelah semua keributan itu, bukankah dia sama sepertiku, ditakdirkan menjadi petani? Hahaha, pantas saja. Kita semua lahir dari orang tua yang sama, jadi kenapa cuma kamu yang lebih baik? Sekarang lihat apa yang terjadi, tamatlah riwayatmu. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa berlagak di depanku sekarang. Kak, apa maksudmu, pindah dari militer? Kalau kamu nggak bisa lagi ke militer, kamu bisa kerja sama aku. Bisnis pertukanganku lagi booming. Ayo kita kerja sama, kamu ambil bagian terbesarnya, Kak. Lu Zhenping terkekeh 2 kali dan mengangkat gelas anggurnya ke arah Lu Jiaseng. Tidak apa-apa, saudaraku, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Melihat putra kesayangannya dalam keadaan seperti itu, Lu Changzu merasa sedikit gelisah dan menyikut Liu Sanjin. Nyonya, berapa banyak uang yang tersisa? Coba saya lihat. Saya akan menggunakan koneksi saya untuk membantu putra sulung. Istri putra sulung, Anda juga harus memikirkan cara. Anda punya banyak koneksi sekarang, jadi Anda bisa mencarikan pekerjaan untuk suami Anda. Dia pasti tidak bisa bekerja di rumah. Kalau orang lain bisa, kenapa dia tidak? Bukankah putra kedua selalu bekerja di ladang? Kenapa dia tidak bisa? Berhentilah mengatakan hal-hal seperti, hidup dari seorang wanita. Kaulah yang mendapatkan pekerjaannya. Kaulah yang memberinya pekerjaan. Siapa yang dia andalkan untuk menjadi begitu berpengaruh sekarang? Semua ini berkat keluarga Lu. Kau seharusnya menghabiskan uang yang dia hasilkan. Bukan hanya kau yang harus menghabiskannya, tetapi keluarga Lu juga harus mendapatkan bagian dari pujian itu. Saat kau pulang kali ini, kau harus mengawasi istrimu dengan ketat. Dia tidak menghormati orang yang lebih tua dan selalu membuat ibunya marah. Kedua adik perempuanmu ingin bekerja di salon rambut, tetapi dia menolak mentah-mentah. Mereka ingin bekerja di bengkel pengolahan makanan, tetapi dia juga menolaknya. Lowongan pekerjaan di perusahaan bas sekarang terbuka, tetapi dia menolak untuk memberikannya kepada adikmu. Apa yang akan kau lakukan? Jika kau tidak memberiku penjelasan hari ini, aku tidak akan bisa mati dengan tenang. Ya, suara Lu Zhenping terdengar dingin, dan semua orang tahu ia sedang marah. Namun, kemarahannya sekarang berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, ia memiliki keuntungan sebagai wakil komandan, tetapi sekarang ia hanyalah seorang pekerja tak dibayar yang harus bekerja dan mendapatkan poin kerja di masa depan, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Lu Jiaxuan dan Zhou Jiaojiao menyaksikan drama itu sambil makan. Kemarahan yang telah lama terpendam akhirnya mereda setelah mendengarkan kata-kata ibu mereka. Liu Sanjin tahu bahwa bosnya tidak lagi berguna, tetapi dia masih seorang pria dan masih bisa mengalahkan Shen Meng. Dia begitu gembira sampai-sampai dia akan tertawa terbahak-bahak kalau saja dia tidak takut pada lelaki tua itu yang marah. Siapa bilang putra Bai Suyu lebih baik daripada putranya sendiri? Siapa bilang naga melahirkan naga dan burung phoenix melahirkan burung phoenix? Lihat itu sekarang, dia tidak berguna. Hahaha. Sangat memuaskan, sangat memuaskan. Ya, saya menolak. Begitu mereka buka mulut, saya bilang kedua adik perempuanmu jelas-jelas tidak boleh bekerja di pabrik atau bengkel. Sekarang setelah saya dimutasi dan bertanggung jawab atas perekonomian seluruh komune Kabupaten Ning, saya tidak bisa membiarkan kedua orang busuk itu merusak rencana masa depan saya. Mereka tidak hanya tidak akan diizinkan bekerja di bengkel manapun di komune ini, tetapi mereka juga tidak akan diizinkan bekerja di pabrik manapun di kota kabupaten. Kerja bagus, ini paha ayam untukmu. Lu Zhenping tersenyum dan menaruh kaki ayam pedas di piring Shen Meng. Terima kasih. Kamu terlalu baik. Percakapan pasangan itu membuat Liu Sanjin dan para penonton merasa sangat tidak nyaman, terutama Zhou Jiaojiao. Ia menatap Shen Meng dengan nada ironis. Jika laki-laki tidak berguna, apa gunanya mendaki tinggi? Pada akhirnya, ia tetap akan berakhir dengan keluarga yang berantakan. Tatapannya kemudian beralih ke keempat anak yang sedang menyendok makanan ke mulut mereka. Anak-anak ini juga akan menjadi bahan ejekan di masa depan. Kakak tertua, dengarkan apa yang dia katakan. Bagaimana mungkin kau membiarkan dia menindas adikmu seperti ini? Apa kau tidak tahu apa yang sedang terjadi? Istrimu sekarang lebih berkuasa daripada dirimu. Kau hanya seorang petani. Jika kau tidak menunjukkan otoritasmu sebagai seorang pria, apakah dia akan tetap mendengarkanmu dan memperlakukan anak-anak dengan baik? Siapa tahu, dia mungkin akan berpikir 2 kali nanti. Orang tuamu memintamu untuk memberinya pelajaran demi kebaikanmu sendiri. Kenapa kau tidak mengerti? Lu Changzu tidak berbicara, tetapi ia juga menyiratkan bahwa wanita itu kuat dan pria itu lemah. Jika ia tidak menekannya, di mana wajah pria itu? Itulah sebabnya ia tidak menyela ketika wanita tua itu mengatakan hal-hal ini. Terima kasih sudah begitu baik padaku, tapi lebih baik aku tidak melakukannya. Aku sudah didemobilisasi, yang artinya aku sedang menunggu pemerintah untuk memberikanku pekerjaan. Untungnya, aku sudah mendapatkan pekerjaan saat aku kembali. Saat ini aku wakil direktur Biro Keamanan Publik Provinsi. Jadi, aku tidak akan merepotkan kalian semua dengan urusan keluargaku. Sayang, Mingyang, kalian sudah makan. Saya kenyang. Ayah, adik laki-lakiku,
adik perempuanku, dan aku semuanya sudah kenyang. Pulang. Setelah Lu Zhenping selesai berbicara, dia mengangguk kepada Xie Jinghao dan Lu Jiaseng, lalu pergi bersama istri dan anak-anaknya. Orang-orang yang tersisa di meja itu kebingungan. Liu Sanjin menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu tiba-tiba menjerit mendesis, mustahil. Sebelum ambruk ke tanah. Bab 318. Setelah Lu Zhenping pergi bersama istri dan anak-anaknya, Lu Jiaxuan dan Lu Jiahe bergegas membantu Liu Sanjin ke kang tempat tidur bata berpemanas di dalam rumah. Zhou Jiaojiao menyerahkan anak itu kepada Lu Jiaxuan dan membawa secangkir air ke dalam rumah. Ibu mertua saya masih memiliki banyak barang bagus, jadi kami harus merawatnya dengan baik. Setelah semua orang duduk di meja, mereka mulai tenang dan merenungkan apa yang baru saja mereka katakan kepada Lu Zhenping. Semakin arogan mereka sebelumnya, semakin takut mereka sekarang. Tangan Lu Jiaxuan gemetar saat dia menggendong anak itu. Kakak laki-lakinya sekarang adalah wakil direktur Biro Keamanan Publik Provinsi, dan dia tidak berani memikirkan apa artinya itu. Kakak iparnya sekarang bertanggung jawab atas perekonomian seluruh komune Kabupaten Ning, dan dia bahkan tidak berani membayangkan seberapa besar kekuasaan yang dimilikinya. Lu Jiahe sempat ketakutan, tapi hanya sesaat. Tiba-tiba pikirannya jernih. Kakak laki-laki dan iparnya begitu berkuasa sekarang, jadi tidak mungkinkah ia bisa berjalan-jalan di desa dengan kepala tegak. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Jika ada yang berani menyinggung perasaannya lagi, kakak laki-lakinya akan menangkap mereka dan membawa mereka ke kantor polisi. Wu Xianglan, lebih baik kau berhati-hati mulai sekarang. Kalau kau terus mengancam akan kembali ke rumah orang tuamu untuk mencari saudara-saudaramu, aku akan memberimu pelajaran. Kamu mau menghukumku? Bagaimana kamu akan menghukumku? Lu Jiahe mencibir, mengangkat dagunya, dan berkata, kau tidak dengar. Kakakku sekarang anggota Biro Keamanan Publik. Aku masih memperlakukanmu seperti manusia. Sebaiknya kau jaga sikapmu. Kalau kau membuat masalah lagi, aku akan menyuruh kakakku menangkap kalian semua dan memenjarakan kalian. Hei, kalian pikir kalian siapa? Jangan lupa betapa seringnya kalian membual tentang bagaimana kalian menindas saudaraku. Jangan biarkan keluargaku masuk penjara sebelum kalian. Kukatakan, sebaiknya kalian bersikap baik. Kalau sampai kutahu kalian akan bertemu perempuan jalang itu lagi, akan kusuruh adik iparku mengurus kalian. Yongqiang dan Yongli, sudah kenyang. Kembalilah ke kamar kalian bersamaku. Memasak itu melelahkan, aku tidak perlu mencuci piring. Setelah ibu selesai makan, aku dan adikku akan kembali bersamamu. Anak baik. Lu Jiahe tertegun sejenak. Ia ingin mengumpat, tetapi tak berani membuka mulut. Kakaknya mungkin tak mendengarkannya, tetapi jika Wu Xianglan bicara, keluarganya akan mendengarkannya. Lu Changsu sangat bahagia. Putranya memang berbakat. Ia tahu putra sulungnya tidak akan kembali bertani. Ia tidak menyangka putra sulungnya akan pergi ke ibu kota provinsi dan menjadi pejabat setinggi itu. Ayah, kami sudah selesai makan. Masih ada yang harus kami lakukan di rumah, jadi kami pulang sekarang. Pulang. Tunggu, kita belum selesai makan. Setelah selesai makan, cuci piringnya. Lu Jiaseng kesal. Mereka datang untuk makan, bukan untuk membantu. Lagi pula, mereka tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa bekal makanan. Bagaimana mungkin mereka bisa bekerja? Siapa yang menumpang di rumah ini? Apa ayah mereka tidak tahu sama sekali? Tidak, ayah. Jinghao ada urusan malam ini. Dia sekarang mandor bengkel, dan banyak orang datang menemuinya sepulang kerja. Lagi pula, pabrik aksesori rambut sedang terburu-buru memenuhi tenggat waktu. Kalau ayah tidak bilang kita semua harus pulang untuk makan malam nanti, dia pasti masih lembur. Dia kehilangan sekitar 3 sen per malam dari upah lembur, kerugian yang sangat besar. Ini masih pagi, dan dia masih harus pergi ke pabrik aksesori rambut. Kita bukan orang yang tidak punya kegiatan lain. Dasar bocah nakal, apa yang kau bicarakan denganku? Kau sudah makan, dan kau bahkan tidak bisa mencuci piring. Beginikah caramu memperlakukanku? Xie Jinghao memeluk Xiaoni dan berkata dengan tenang, Ayah, Jiaseng, dan aku memberimu 3 yuan sebulan untuk uang pensiunmu. Kami juga membawa 2 kaleng makanan dan sekantong susu malt bubuk untukmu dan ibu agar kami bisa menjaga kesehatanmu saat kami datang malam ini. Kami tidak berbakti, kan? Kami memang punya banyak hal yang harus dilakukan. Rumah ini masih luas. Tolong minta orang lain yang belum melakukan apapun atau berkontribusi untuk mencuci piring. Setelah berdebat dengan orang tersebut, pasangan itu membawa anak mereka dan pergi. Wajah Lu Changsu memerah karena marah. Mereka semua anak yang bermasalah, lahir dari Liu Sanjin, dan tak satu pun dari mereka belajar hal baik. Lu Jiaxuan mengepalkan tinjunya, duduk di kursinya dengan kepala tertunduk, dan menggertakkan giginya. Perkataan pasangan tua tadi jelas merujuk pada mereka berdua. Hal-hal di rumah selalu seperti ini, jadi mengapa sekarang selalu dia dan Jiao Jiao yang menjadi sasaran? Apakah Anda harus membuat keributan sehingga seluruh keluarga tidak bisa merasa damai? Setelah melayani ibu mertuanya, Zhou Jiao kembali ke ruang utama dan melihat ke meja berisi hidangan yang hampir habis dimakan. Hatinya mencelos, dan ia melirik Lu Jiaxuan. Ada apa dengannya? Dengan begitu banyak hidangan lezat, mengapa ia tidak mengambil beberapa untuk dirinya sendiri? Ia belum kenyang. Istri saudara keempat sudah datang.
Semua orang hampir selesai makan. Kamu bisa mencuci piringnya sekarang. Makanlah sepuasnya, dan simpan sisanya untuk besok pagi. Sekarang, cuci piringnya. Apa? Ayah. Aku sudah melayani ibu seharian dan masih belum kenyang. Sisanya tidak banyak. Kalau sudah selesai, aku masih harus mengurus anak-anak. Atau, bagaimana dengan kakak kedua? Minggirlah, aku tidak mau pergi, aku ada urusan. Saat mendengar bahwa ia akan diminta mencuci panci, Lu Jiahe meninggalkan makanannya, melempar sumpitnya, dan berlari keluar. Bagaimana dengan Jiaxuan? Bagaimana kalau kita biarkan Jiaxuan yang menggeseknya? Lu Jiaxuan mengerutkan kening. Ada apa dengan Jiao Jiao? Bagaimana mungkin dia, seorang staf yang bekerja di komune, mencuci piring di dapur? Dia tidak bisa pergi. Tidak ada aturan di keluarga Lu kami yang mewajibkan laki-laki masuk ke dapur. Itu tugas perempuan. Kurasa putra keempat sudah bekerja dengan baik mengurus anak-anak. Setelah makan, cepat cuci piringnya. Zhou Jiao Jiao. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa maksudmu para pria keluarga Lu tidak boleh masuk ke dapur? Lu Zhenping akan tinggal di dapur rumah putra sulung. Apa kau tidak melihat atau mendengar rumornya? Shen Meng dan anak-anak lainnya, termasuk Mingyang dan Xiao Ho, menunggu di ruang utama. Tak lama kemudian, Lu Zhenping membawa semangkuk besar bihun kuah asam. Halaman tua itu menyiapkan daging, sayuran, dan telur, tetapi rasanya tidak terlalu enak. Mereka hanya makan bagian yang bisa mereka temukan, mengaku sudah kenyang, tetapi kenyataannya, mereka tidak makan banyak. Untungnya, ada beberapa mie beras kering di rumah, dan berpikir bahwa Xiaolong pasti belum makan karena dia sendirian di rumah, aku cepat-cepat membawanya. Baunya enak sekali. Aku nggak ngangka pamanku jago masak. Bibimu sudah melatihmu dengan sangat baik. Pamanmu dulu payah sekali memasak. Ayo coba ini. Aku membuatnya dengan cara yang sama seperti masakan Yunan Selatan. Lihat, ada setoples acar kol di lemari. Aku juga membuat acar kol dan tumis telur. Aku akan membawanya sekarang. Xiaolong membagi mangkuk dan sumpit, lalu menggunakan sendok dan sumpit untuk menyuapi bihun. Lembut dan kenyal, sangat lezat jika disajikan dengan lauk pauk. Shen Meng meminta Xiaolong untuk menyajikan semangkuk besar mie beras. Alih-alih langsung memakannya, ia menyesap kuahnya dan merasa sangat nyaman. Lezat. Ketika Lu Zhenping menatapnya, tatapan matanya tajam, dan tatapan mereka begitu intens hingga Shen Meng sedikit tersipu. Bab 319. Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Bahkan setelah pingsan, Shen Meng masih berpikir. Ia tak pernah menyangka tindakannya ini akan membuat seseorang pingsan. Ia begitu lelah hingga hampir tak bisa bernapas. Lu Zhenping dan Shen Meng mendapat libur beberapa hari dan menghabiskan beberapa hari di rumah menikmati waktu yang manis dan nyaman bersama. Malam itu, Yu Sueli membawa kedua anaknya ke pintu. Ayo, ini semangka peras segar, cocok dimakan saat dingin. Mingyang mengirim satu untuk paman ketiganya, dan masih ada lebih dari setengahnya. Kamu datang di waktu yang tepat. Senang sekali. Kakak dan si kecil, makanlah. Terima kasih, Bibi. Terima kasih, Bibi. Daya dan Xiaoya sangat senang, dan mereka mulai memakan semangka itu sambil tersenyum. Namun, saat Daya sedang makan, ia mengambil sepotong lagi dan meletakkannya di depannya, tetapi tidak memakannya. Yu Sueli dan Shen Meng sama-sama tahu apa yang dipikirkannya, tetapi karena itu hanya sepotong semangka, mereka tidak memperdulikannya. Qian Tua dan aku sudah sepakat untuk menikah pada hari ke-6 bulan depan. Ibunya sudah menyiapkan rumah di sana, jadi aku datang untuk memberitahumu. Benarkah? Wah, kabar baik. Selamat. Senang sekali kamu berpikiran terbuka. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa tahun lagi si tua Qian harus menunggu. Kedua gadis ini masih punya 4 atau 5 tahun lagi sebelum lulus SD. Kira-kira, berapa umurmu nanti? Kau benar. Ibu Qian Tua sudah semakin tua. Kau tidak melihat betapa ia menyayangi kedua putriku setiap kali bertemu mereka. Mereka memperlakukan kedua putriku seperti keluarga mereka sendiri. Qian Tua juga sangat baik padaku. Dengan keluarga sebaik itu, jika aku menunggu lebih lama lagi, bukankah aku bukan apa-apa? Shen Meng terkekeh 2 kali, lalu menatapnya dan berkata, baiklah, apakah kamu berencana untuk mengadakan perjamuan? Yu Sueli tersenyum malu-malu dan berkata, awalnya aku bilang tidak akan menikah. Kita semua sudah tua, dan itu memalukan. Tapi Lao Qian bersikeras menikah. Katanya pernikahan itu hal yang wajar, jadi kenapa tidak? Maksudnya dia akan datang untuk memberikan hadiah pertunangan dalam beberapa hari. Aku sudah bicara dengan Bibi Juying dan memintanya untuk menjadi mak comblang. Semuanya akan dilakukan dengan benar. Keren. Qian Tua memang hebat. Sir Lei, melihatmu semakin baik membuatku sangat bahagia. Yu Sueli tidak pernah menyangka bahwa kehidupan gelapnya, yang ia pikir akan berlangsung selamanya, suatu hari akan dipenuhi cahaya. Halaman kecil keluarga Qian sangat nyaman. Kamar-kamarnya cukup luas, dan mereka bahkan bisa menanam beberapa sayuran di halaman. Rumah sakit berada tepat di seberang jalan, dan sekolah serta koperasi pasokan dan pemasaran hanya berjarak 2 jalan, sehingga mudah untuk pergi kemanapun. Nantinya, ia bisa makan bersama Daya dan Xiaoya, lalu mengantar mereka ke sekolah, berjalan kaki ke tempat kerja, dan menjemput mereka sepulang sekolah.
Calon ibu mertuanya juga mengatakan bahwa ia dalam kondisi sehat dan bisa membantunya mengurus anak-anak, sehingga ia dan Lao Qian bisa fokus pada pekerjaan mereka. Kadang-kadang dia merasa seperti mendapat jackpot. Semua ini berkatmu. Kalau tidak, bagaimana mungkin kami bisa hidup sebaik ini? Kamu biasanya sibuk di kota kabupaten dan tidak tahu betapa berterima kasihnya para perempuan di desa-desa sekitar kepadamu. Beberapa perempuan tidak punya pilihan di rumah. Mereka punya banyak pekerjaan rumah dan mengurus anak, dan beban mereka berat. Tapi hal-hal baik di rumah tidak hanya diperuntukkan bagi para pria dan anak-anak. Tapi sekarang berbeda. Kami punya uang di saku dan bisa makan daging sesekali. Kami bahkan bisa membeli gula merah untuk diri sendiri. Sen Meng, tahukah kamu bahwa kamu sedang berbuat baik? Jangan bilang begitu. Kalau kamu ngomong begitu, aku bisa terbawa suasana. Aku tipe orang yang gampang sombong. Ngapain sih omongan soal prestasi dan kebajikan? Aku cuma ingin adik-adikku hidup lebih baik. Asal kalian semua baik-baik saja, aku akan tenang. Sen Meng tersenyum tulus, tetapi dalam hatinya ia berpikir bahwa ia punya ide ini, dan ternyata banyak orang yang punya ide serupa. Beberapa dari mereka sudah lebih baik, dan mereka akan membantu saudari-saudari mereka untuk naik kelas juga. Satu sama lain saling memengaruhi, dan suatu hari nanti akan lebih banyak orang yang punya ide serupa dengannya. Aku tahu, awalnya kau ingin adik ipar keduamu dan Jing Hao hidup lebih baik, jadi kau memberikan aksesori rambut buatanmu itu kepada sekretaris Li. Kudengar Ming yang bilang kau hanya tahu beberapa kata saat itu, tapi berani mengatakan hal-hal itu di depan sekretaris Li. Aku penasaran sudah berapa lama kau berlatih secara pribadi. Sen Meng, kau benar-benar bekerja keras. Sen Meng. Saudari-saudari, ini belum seberapa dibandingkan dengan proyek-proyek saya sebelumnya yang bernilai puluhan juta, di mana saya mempresentasikan rencana-rencana saya kepada sekelompok orang penting. Serius, ini mudah sekali. Saya baru-baru ini mendengar bahwa Lian Hua dan Chang Hong semakin dekat, dan saya khawatir ada sesuatu yang terjadi. Jangan bilang aku sudah memberitahumu. Aku mendengarnya dari Daya. Dia bilang, Ibu, bukankah ibu bilang itu tidak seharusnya dikatakan? Kenapa ibu masih mengatakannya? Daya mengerutkan kening dan menatap ibunya dengan sedikit ketidakpuasan. Ia telah bersumpah untuk tidak memberitahu, tetapi sekarang ia sendiri yang mengatakannya. Terkadang perkataan orang dewasa memang tidak bisa dipercaya. Lihatlah dirimu, bibimu sekarang jadi orang luar, dasar anak kecil tak tahu terima kasih, melon siapa yang kau makan. Xiao Meng, jangan menatapnya, kukatakan padamu, beberapa hari yang lalu Daya melihat Lian Hua membawa sekeranjang roti untuk diantarkan ke Nenek Chang, lalu Chang Hong keluar untuk mengantarkannya. Mereka berdua berdiri dan mengobrol sebentar. Keduanya seusia. Chang Hong seorang dokter. Kalau saja dia tidak selalu merasa kakinya kurang sehat, mungkin dia sudah menikah sejak lama. Rumah Lian Hua hampir selesai sekarang. Kalau Daking, Erqing, dan Yao Yao tidak keberatan, mereka berdua tidak masalah. Tentu, kenapa tidak? Dia masih sangat muda, dia bisa menikah dan berkencan sesuka hatinya. Nenek Chang sudah sangat tua, kalau Chang Hong tidak segera menikah, dia tidak akan bisa memejamkan mata dengan tenang saat meninggal nanti. Itu benar. Keduanya mengobrol cukup lama, dan sebelum pergi, Daya mengajukan pertanyaan kepada Sen Meng sebelum mengambil semangka itu. Dalam perjalanan pulang, saya kebetulan melihat Daisy memanggul keranjang di punggungnya, tampaknya pulang setelah mengumpulkan kayu bakar. Ketika Daya memanggil adik laki-lakinya, dia langsung berdiri canggung di samping, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Semangka ini dari rumah bibimu. Kamu bisa memakannya diam-diam di luar, lalu pulang. Terima kasih, Kak. Kalian makan saja, aku nggak mau, aku nggak butuh. Ia melirik Yusueli, tetapi tak berani mengulurkan tangan untuk menggenggamnya. Ia pun tak pergi. Ia ingin tinggal sedikit lebih lama karena akhirnya bisa bersama ibu, saudara perempuan, dan sepupu-sepupunya. Ini, kakak perempuanmu dan adik perempuanmu sudah makan. Ini untukmu. Daisy melirik Yusueli dengan mata berbinar, berseru, hei, lalu dengan gembira mengambil makanan dan melahapnya dalam suapan besar. Keluarganya juga memiliki sebidang tanah sendiri, tetapi kakek neneknya sudah tua dan mereka hanya bercocok tanam. Hanya keluarga Mingyang yang menanam buah dan sayur. Ia sungguh beruntung bisa makan sesuap saja. Setelah selesai makan, pulanglah dan tidurlah bersama kakek dan nenekmu. Dengan begitu, kamu tidak akan dipukuli ayahmu. Baik, terima kasih, Bu. Bu, tolong antar adik perempuan dan adik perempuanku pulang. Aku pulang sekarang. Udaranya agak dingin malam ini. Yusueli mengangguk padanya, lalu menarik Daya dan Xiao Ya pulang. Ketika ingin menikah lagi, ia membuka mulut beberapa kali, tetapi tak sanggup mengatakannya. Sudahlah, nanti saja dibicarakan. Bab 320. Pada tanggal 26 Agustus Qian Chengwang membawa ibunya ke desa Lujia, bersama gerobak sapi Paman Guai. Gerobak tersebut membawa mereka langsung ke halaman Yusueli. Halaman dijaga sangat bersih, dan Sen Meng juga meluangkan waktu sehari untuk tinggal di rumah bersama Wang Lianhua, Si Feng, dan Xie Jinghao untuk menyaksikan kebahagiaan Yusueli. Zhu Juying, mengenakan pakaian yang sama dengan yang dikenakan Lu siang-siang di pernikahannya, maju untuk menyambut Qian Chengwang dan ibunya. Daya dan Xiaoya menyambut mereka dengan hangat, langsung memanggil mereka, Nenek. Hal ini membuat Nenek Qian berseri-seri,
lalu ia memeluk Xiaoya dan memberinya 2 ciuman hangat. Xie Jinghao meminta cuti sehari kepada pabrik dan juga memanggil Lu Jiaseng. Rombongan itu menurunkan semua muatan dari gerobak sapi. Zhu Juying sibuk menuangkan air dan membagikan permen, sementara kantong Mingyang dan anak-anak lainnya terisi penuh. Satu truk penuh barang berharga tiba di rumah Yusueli, dan semua orang di desa melihatnya. Beberapa pria dan wanita tua yang malas datang untuk menyaksikan kegembiraan itu. Mereka mengetahui bahwa seorang dokter senior dari rumah sakit daerah datang untuk melamar mantan istri si penderita kusta. Berita ini menyebar seperti api ke seluruh desa. Wah, kamu beli banyak banget. Shirley benar-benar menemukan keluarga yang baik. Benar sekali, aku baru saja melihat Nenek Qian mengeluarkan sebuah gelang emas. Kelihatannya berat, dan pasti sangat berharga. Mungkin itu pusaka keluarga. Jika diberikan, itu sepadan untuk Shirley. Benar, mahar yang besar juga membuktikan sikap keluarga Qian. Mereka benar-benar memperlakukan Shirley seperti anak mereka sendiri. Fakta bahwa kedua anak itu, Daya dan Xiaoya, begitu dekat dengan ibu dan anak keluarga Qian menunjukkan bahwa mereka telah mencurahkan banyak ketulusan dan kesabaran. Ya, melihat Shirley seperti ini, aku sungguh sangat bahagia. Sekelompok gadis itu menyaksikan Yusueli tumbuh dewasa, dari sosok yang lesu dan sulit didekati hingga menjadi sosok yang berubah total. Yusueli memperhatikan saudara-saudara perempuannya berbisik-bisik satu sama lain, ada sedikit rasa malu di wajahnya. Kak Qian, Cheng Wang, Shirley kita gadis yang baik. Sekarang dia sudah menjadi bagian dari keluarga kalian, kalian harus memperlakukannya dengan baik. Setelah dia menikah, dia bisa memberikan putra atau putri untuk keluarga Qian kalian. Menjalani hidup yang harmonis dan bahagia bersama lebih baik daripada apapun. Kak, kamu benar. Aku sangat mengagumi Shirley. Dia pekerja keras, bersih, dan tahan banting. Aku berjanji padamu, dan semua putriku, bahwa aku akan memperlakukan Shirley seperti putriku sendiri, dan aku akan memperlakukan Daya dan Xiaoya seperti cucu perempuanku sendiri. Rumah yang kami tinggali sekarang adalah rumah tempat ayah Cheng Wang menikah ketika beliau masih hidup. Setelah Shirley menikah dengan keluarga ini, aku akan mewariskan rumah ini atas nama mereka. Setelah itu, aku bisa tinggal di rumah dan membantu mereka mengurus anak-anak. Tidak perlu, Bu, bukan itu yang saya cari. Bibi Qian melambaikan tangannya, menyela Yusueli. Anak bodoh, apa salahnya menginginkan sesuatu? Kamu seharusnya menginginkan sesuatu. Aku tahu anakku. Dia selalu fokus pada pekerjaannya dan tidak punya gen romantis. Kalau kamu marah nanti, dia mungkin tidak akan tahu cara membujukmu. Aku memberimu pusaka keluarga dan mengalihkan rumah ini atas namamu agar aku bisa memberimu rasa aman. Dan ini hadiah pertunangan dari Cheng Wang dan aku. Harganya 1.000 yuan, 1:1000. Setelah kamu dan Cheng Wang mendapatkan surat nikah, dia akan memberimu gajinya. Apapun yang terjadi, wanita tua ini tidak akan pernah membiarkanmu, Daya, dan Xiaoya merasa tidak aman. Mata Yusueli merah dan bengkak. Saat pertama kali bertemu Bibi Qian, ia sebenarnya agak acuh tak acuh. Baru saat bertemu Daya dan Xiaoya, ia benar-benar tersenyum. Sekarang ia merasa sangat hangat. Namun, ia tak pernah menyangka Bibi Qian akan begitu peduli padanya. Zhu Juying pun sama. Ia mengucapkan kata-kata itu karena ingin keluarga Qian memperlakukan Yusueli dengan baik, meskipun mereka tidak bisa menghargainya, mereka tetap bisa hidup bahagia bersamanya. Namun, ia tidak menyangka saudari Qian akan melakukan hal ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Xie Jing dan beberapa orang lainnya begitu terkejut hingga mereka hampir berpegangan tangan. Jika Shen Meng tidak menahan mereka dengan erat, mereka mungkin sudah melompat. Saya kehilangan suami di usia muda dan hidup sendiri selama bertahun-tahun. Cheng Wang adalah seorang dokter dan menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah sakit, jadi ia jarang tinggal di rumah. Saya perlahan-lahan menjadi lebih tertutup. Ketika Shirley pertama kali datang ke rumah kami, saya pikir dia gadis yang baik dan tampak seperti bagian dari keluarga Qian. Hanya saja, sudah lama sejak seseorang berbicara kepada saya dengan hangat seperti ini. Untuk sesaat, saya tidak tahu bagaimana caranya bergaul dengannya. Namun ketika saya melihat Daya dan Xiaoya, hati saya melunak. Saya bersimpati dengan kesulitan masa lalu Shirley dan kedua anaknya, dan merasa semakin menyesal atas semua yang telah ia lakukan untuk anak-anaknya sebagai seorang ibu. Mulai sekarang, mereka adalah bagian dari keluarga Qian. Sebagai keluarganya, kalian hanya perlu memperhatikan dan melihat apakah saya dapat menepati janji saya. Shirley, ibuku dulu yang bertanggung jawab. Kami menunggumu menikah dengan keluarga ini. Mulai sekarang, kau yang akan bertanggung jawab atas rumah tangga, dan kami akan mendengarkanmu. Wajah Qian Cheng Wang memerah setelah selesai berbicara. Dia memang bukan pembicara yang baik, dan sekarang dia semakin malu membicarakan pernikahannya di depan banyak orang. Ya, aku akan melakukan apapun yang Bibi katakan. Biasanya, mereka berdua tidak merasa canggung saat berbicara berdua, tetapi sekarang, di depan banyak orang, mereka merasa canggung meski hanya berkontak mata. Keluarga Qian mengirimkan 200 kati biji-bijian berkualitas, 10 kantong mie, 10 kati daging babi, 10 kaki babi, 10 kati gula merah, 10 meter kain, 10 kati katun, 6 lembar selimut, sarung bantal, dan sebuah termos.
Semua barang ini dihiasi dengan tulisan, kebahagiaan ganda, dan hadiahnya sangat berlimpah. Qian Chengwang bekerja di rumah sakit daerah, di mana ia memperoleh gaji tinggi dan menikmati tunjangan yang baik. Saya sudah makan di kafetaria selama bertahun-tahun, dan ibu saya satu-satunya yang ada di rumah, jadi saya jarang menghabiskan uang. Selama bertahun-tahun, saya sudah menabung cukup banyak. Mesin jahit dan jam tangan akan dikirim ke rumah kita dalam beberapa hari. Kita harus memiliki apa yang dimiliki orang lain, dan kita juga harus memiliki apa yang tidak dimiliki orang lain. Kita tidak boleh merasa lebih rendah dari orang lain. Bibi, aku hanya ingin hidup nyaman bersama Lao Qian dan menabung. Aku tidak peduli dengan hal-hal itu, tapi kita tetap harus berhati-hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tidak apa-apa, aku senang menghabiskan uang untukmu dan Chengwang. Zhu Juying terkekeh 2 kali lalu menawari mereka air. Shen Meng dan yang lainnya saling berpandangan. Karena pihak lain telah memberikan mahar yang begitu besar, mereka, sebagai keluarga pengantin wanita, setidaknya harus memberikan sedikit mahar sebagai balasannya. Rumah itu ramai dengan aktivitas dan dipenuhi kegembiraan. Sementara itu, keluarga Sulaizi, bersama Daisy yang menangis tak henti-hentinya, juga datang ke pintu. Laizi mengambil cabang pohon poplar dan mencambuk Daisy dengan keras. Menangis, menangis, menangis. Kau hanya tahu caranya menangis. Aku belum berhasil mendapatkan sepeser pun dari ibumu yang tak tahu malu selama ini. Apa gunanya kau bagiku? Sekarang wanita itu sudah menikah dan akan meninggalkanmu sepenuhnya. Kenapa kau tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan uang? Kalau tidak, apa yang akan kau dapatkan, dasar bajingan? Orang tua si penderita kusta menyaksikan cucu mereka dipukuli, hati mereka begitu sakit hingga mereka hampir tak bisa bernapas. Namun pasangan tua itu menahan amarah mereka. Jika mereka tidak membuat keributan hari ini, perempuan tua tak berperasaan itu akan benar-benar menikah, dan cucu mereka tak akan punya apa-apa lagi. Diam-diam, mereka bahkan berpikir akan lebih baik jika membuat keributan hari ini agar Yusweli tidak pernah bisa menikah, sehingga dia bisa tinggal di desa Lujia selama sisa hidupnya, dan semua uang yang dia hasilkan akan diberikan kepada cucu-cucunya. Bersambung.